Kita buka dulu ya, sahabat-sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pagi di grup kita insya Allah hari ini akan buka Quran surat Luqman ya. Tapi saya ambil beberapa intisarinya saja, khususnya yang mungkin perlu kita fahami sebagai orang tua khususnya, agar bisa diimplementasi di dalam mendidik anak-anak begitu ya. Jadi orang tua dan anak ini saling mendoakan, saling membutuhkan gitu. Ketika kecil anak ini tentu orang tua ya yang diberi amanah oleh Allah untuk mengarahkan, tapi apabila kemudian berhasil, maka anak menjadi investasi terbesar karena justru yang akan menyelamatkan orang tua ketika orang tua mungkin sudah tidak ada, dan doa anak yang soleh yang Allah langsung dengar tanpa hijab. Tapi keberhasilan untuk mendidik anak bukan dengan tata cara yang kita lakukan, tapi semata-mata jika orang tuanya lurus, memperbaiki dirinya sendiri di hadapan Allah, anaknya akan Allah perbaiki gitu. Jadi banyak juga bahwa orang tua yang membuat program pendidikan anak, saking bergantungnya kepada programnya, belum tentu si anak kemudian menjadi sebagaimana yang orang tua harapkan gitu. Tapi banyak juga yang orang tua mungkin punya keterbatasan dalam skill parenting, tapi karena lurus orang tuanya dan beriman, bertakwa pada Allah, si anak itu Allah yang rubah gitu ya. Nah tentu kalau dua-duanya digabung ya akan jauh lebih baik begitu. Jadi secara upaya lahiriah bagi yang memang diberi kemampuan dalam hal parenting dan merubah akhlaknya, dirinya dengan Al-Quran, ya tentu itu lebih afdol gitu. Tapi ya tidak semua orang tua diberi kemudahan di dalam hal parenting gitu. Tapi ini bukan hanya untuk pendidikan anak, untuk semua hal dalam kehidupan ya seperti itu gitu. Nah itu ada aspek tawakal dan memang bergantung kepada Allah ya di dalam memperbaiki semua urusan dunia kita gitu. Jadi insya Allah kita akan langsung masuk ke melihat ayat-ayatnya. Jadi tentu kawan-kawan yang punya ilmunya ya terkait dengan parenting itu harus bisa mengolah ya informasi yang diberikan Al-Quran dan dijadikan dasar pijakan untuk mengembangkan keilmuannya ya, khususnya bahasa. Karena kan sultan itu terkait kefasihan dalam sebuah bidang. Jadi ketika seseorang yang memang diberikan kemampuan untuk parenting, bukan hanya knowledge-nya, tapi cara menyampaikan pengetahuan tersebut itu akan menjustifikasi apakah dia diberikan sultan kekuatan oleh Allah di bidang itu atau tidak. Karena kalau diberi kekuatan oleh Allah di bidang itu, maka kalimat-kalimatnya itu dengan cara bicaranya, cara mendeliver message, itu akan mentransformasi orang yang mendengarkan gitu ya. Jadi kajian ilmu juga banyak yang menyelenggarakan. Tapi ketika kajian ilmu itu hanya didekati secara aspek nalar, maka yang sampai ke audiens pun nalar saja gitu. Tapi orang yang mengkaji ilmu, kemudian menyerap ilmu itu, mengimplementasikan ke dirinya gitu, memproses secara internal sambil mohon petunjuk Allah. Ketika dia menyampaikan ke orang lain, bahasanya itu bisa mentransformasi gitu, sampai ke hati lah gitu ya. Jadi kalau nasihat basa-basi itu kerasa ya. Ilmu sehebat apapun kalau disampaikannya flat, tanpa kepedulian ingin menolong orang, itu nggak akan terasa gitu. Sama juga dengan dosen kan. Kalau ngajarin mata kuliah atau pelajaran, guru
ke anaknya hanya secara nalar, secara keilmuan, itu si anak pun tidak akan ada sesuatu yang bergetar lah di dalam dirinya ya. Tapi kalau si guru itu memang sangat besar gitu keinginan memberi manfaat gitu ya kepada muridnya, dan mengajar dengan hati, yang menerima muridnya dengan hati juga, meskipun mungkin cara ngajarnya biasa saja gitu ya, tidak sehebat yang orang lain gitu ya, tapi meski sedikit kalau meresap ke hati itu lebih bermanfaat ketimbang dikasih ilmu yang banyak tapi ke hati itu nggak terasa ya. Jadi sama dengan nasihat agama, satu ayat aja tapi disampaikan dengan sungguh-sungguh, dengan mohon kepada Allah Ta'ala agar bisa memberi manfaat gitu ya, itu akan terasa di hati manusia gitu. Jadi kadang-kadang kita sering mendengarkan ayat-ayat, tapi nggak semuanya bisa meresap gitu ya ke hati gitu. Nah, kita ingin lihat, jadi judulnya yang dipilih adalah mengajari anak dengan Al-Quran gitu. Ini ngambil dari nasihat Luqman. Jadi saya juga bukan termasuk orang yang punya skill parenting yang baik barangkali gitu ya. Tapi tentu Al-Quran tidak ada yang terluput mengajari kita dalam segala hal gitu. Nah, baik sahabat-sahabat, kita mulai dengan coba mengulas ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama kita ingin lihat di Quran surat Luqman, Quran surat 31 ayat 6. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang mengambil percakapan kosong gitu ya, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olok. Mereka itu baginya azab yang menghinakan. Jadi terhina itu bukan hanya di akhirat, terhina itu juga termasuk di dunianya gitu ya. Banyak orang baik itu dalam ilmu kasab, dalam bisnis, ketika tidak mengikuti petunjuk, maka seringkali terhina dirinya gitu, karena bergantung kepada makhluk kan, akhirnya bergantung pada makhluk. Kita tidak bisa hidup tanpa makhluk, tapi tata cara dalam bermuamalah itu Allah atur gitu. Bahkan kita tidak bisa merubah hati manusia lain, kita tidak bisa membuat seseorang menyukai kita gitu ya, kecuali Allah yang merubah hatinya gitu. Makanya terkait ridha Allah itu penting gitu. Makanya ada hadis, barang siapa yang memilih ridha Allah di atas ridha manusia, maka Allah akan menjadikan orang yang murka kepadanya ridha gitu. Dan sebaliknya, orang yang kemudian mengambil ridha Allah ridha manusia di atas ridha Allah, maka Allah akan menjadikan orang yang tadinya ridho kepada dia itu menjadi murka gitu, kira-kira gitu. Itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa merubah hati manusia lain gitu. Jangankan hati manusia lain, hati diri sendiri aja kita belepotan ya. Jadi ketika kita berjuang, ingin sabar, bolak-balik gagal gitu. Benteng pertahanannya jebol. Ketika ingin menjadi orang yang tenang dalam kehidupan, meskipun didera macam-macam masalah, kadang kita berhasil dan kita bisa merasakan kan secara jujur nikmatnya bisa tenang dalam keadaan sulit itu gitu. Nah, tapi seringkali mungkin sekali-kali berhasil, lebih banyaknya nggak berhasil. Ya, hati panik, panas semuanya begitu ya, karena ada masalah-masalah yang dihadapi, dan kita ingin kenapa nggak bisa kayak kemarin ya, menghadapi segala sesuatu meski sulit tapi tenang dan yakin pasti ada jalan keluar. Mindsetnya positif gitu kan. Jadi artinya kalau kita bisa switch begitu saja si hati positif menghadapi segala sesuatu, nikmat sekali. Tapi tentu memang hukumnya begitu, manusia nggak bisa bahkan mengendalikan hatinya. Jadi ketika dia didera oleh banyak kepanikan, kesulitan kehidupan, dia harus diam dulu sejenak, dia harus istighfar, dia harus mohon ke Allah, agar kemudian Allah turunkan sakinah gitu. Nah, ketika sakinah turun, menjadi tenang, jalan keluar menjadi terbuka, jadi kelihatan opsi-opsinya gitu. Jadi antara bumi dan langit tuh, orang yang menghadapi problem dengan sabar, dengan tenang, dengan yang menghadapi dengan tidak sabar dan terburu-buru panik gitu.
yang terburu-buru panik akan masuk ke kerumitan selanjutnya gitu. Tapi bagi yang mampu bersabar, tawakal ke Allah, meskipun susah, pelan-pelan benang kusut itu akan terurai. Tidak bisa doktrin, harus dibuktikan sendiri gitu. Nah, jadi di sini di antara manusia ada yang mengambil percakapan kosong. Sebenarnya bahasanya yastari. Yastari itu membeli. Jadi kalau istilah bahasanya itu buy in itu percaya gitu ya. Jadi ketika ada orang yang mengobral konsep tentang kehidupan, dia buy in gitu. Ya mungkin kadang-kadang kita malah memang bayar beneran ya. Kita ikut kursus A, B, C, kita bayar mahal, mendengarkan orang berbicara tentang banyak hal, tentang bisnis, tentang menjadi orang yang sukses, ya kiat-kiat, begitu kan ya. Tapi kalau dia nggak sesuai Al-Quran, dampaknya tidak akan positif gitu ya. Sementara sifatnya, karena tidak akan punya daya transformasi yang kuat gitu. Karena yang mentransformasi sekali lagi Allah ya. Tapi kita harus menerima dulu pengajarannya melalui kalimahnya Allah gitu. Nah jadi ini di Quran Surat Al-Luqman, percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan olok-olok. Ya kalau dalam konteks kita kepada anak ya harus hati-hati kan. Ketika si anak itu kemudian dijejali macam-macam konsepsi oleh orang tuanya, orang tua itu berangkat dari macam-macam peristiwa kehidupan ya. Kadang tanpa kita sadari kita ada trauma, kita ada hal-hal yang membuat kita luka di masa lalu. Tanpa disadari itu kita kemudian energinya itu ke anak gitu ya. Dan anak menyerapnya cepat sekali tuh, cepat sekali gitu. Makanya kita harus mohon ke Allah agar semua hal yang tidak hak dalam diri kita, kejadian masa lalu yang kita mungkin tidak sukai, agar bisa memahami hikmah di balik itu dan merubahnya menjadi sebuah pengajaran gitu. Dan tidak pernah boleh ada rasa trauma gitu. Karena Allah mengajari melalui kalam, melalui pulpen, melalui pena. Artinya catatan kehidupan, takdir ya. Kalau manusia itu bisa belajar tanpa pena, enak ya. Dia bisa langsung menata diri. Tapi kenyataannya manusia belajar dari kegagalan, dari kesalahan masa lampau, yang kemudian itu semua tidak penting ya kalau kita berhasil mengambil hikmah dan pelajarannya gitu. Dan memang sudah sunatullahnya begitu gitu. Quran Surat Luqman juga, ini semuanya Quran Surat Luqman ya. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan ke sahabat-sahabat di sini, cukup Al-Quran gitu. Ya, kitab induknya Al-Quran, guidebooknya Al-Quran. Kalau kemudian dari Al-Quran mau didaratkan untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari, barulah cari referensi yang melengkapi. Ya, ada keilmuannya untuk parenting, ada keilmuannya untuk bisnis, ada keilmuannya untuk segala macam hal, ada keilmuannya yang secara lahiriah. Tapi kita kaidahnya harus baca Al-Quran dulu. Karena ketika mungkin para ahli dalam bidangnya menyampaikan, kita tetap berlindung kepada Allah dari mengambil, mengkonsumsi ilmu-ilmu yang tidak hak, begitu kan? Kita ambil mana-mana yang sesuai dengan pengajaran Allah, gitu. Nah, biasanya para ahli diberi kemudahan untuk menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah untuk dioperasionalkan, gitu. Kalau Al-Quran kan nggak mudah. Ya, kalau ada masalah, cari ayat, begitu ketemu ayatnya, bingung. Ini gimana caranya menjalankan ayat ini dalam teknis operasionalnya gitu kan. Jadi di Quran Surat Luqman ayat 12, dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah gitu. Al-hikmah. Yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, bebas dari segala kebutuhan, dan maha terpuji. Jadi ini mindset yang harus kita bangun di anak ya. Kalau orang tuanya pengeluh ya anaknya akan mengikuti gitu. Tapi kalau orang tuanya penuh kebersyukuran, hidup mah up and down ya. Kadang enggak, kadang diberi kelapangan, kadang kesempitan, tapi dibalik semua kesempitan, dibalik ke semua kesulitan, misalkan orang tuanya bisa mengatakan meskipun sulit, tapi tentu ini
bukan skenario terburuk, ya. Nah, di balik kesulitan ini kita hadapi, pasti ada jalan keluar, gitu. Ternyata banyak orang yang hidupnya menjadi lurus, menjadi lebih baik, karena mengalami kesulitan-kesulitan, kan. Jadi kalau grafik itu, yang dilihat itu tren overall, gitu. Kalau hidup, kalau di zoom, ya, dalam time frame, waktu yang pendek, kadang-kadang kita susah melihatnya, gitu. Karena hidup itu turun naik kalau grafik itu, ya. Tapi tren secara keseluruhan, apakah naik atau turun, gitu. Jadi jarang hidup itu garis lurus. Kalau mau menuju tren naik, dia akan selalu grafiknya itu turun naik, tapi lihat overall trennya naik atau tidak, gitu. Nah, biasanya kenapa dia bisa naik terus, ketika sedang grafik itu turun, ada refleksi, ada kontemplasi, ada koreksi, ya. Jadi kita mengevaluasi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kemudian menata dengan ilmu yang baru yang Allah ajari melalui kejadian. Sehingga kita benahi pelan-pelan, makanya kemudian trennya itu naik, gitu, ya. Itu kan seperti itu. Jadi waktu dulu mungkin secara ekonomi mapan, semuanya serba lengkap, semuanya serba ada, ya. Tiba-tiba hancur semuanya, gitu. Kemudian kita terpuruk dalam sebuah kondisi kesulitan, gitu, ya. Yang kemudian dari kesulitan itu kita diajari banyak hal baru, gitu. Kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih tawakal ke Allah. Pelan-pelan nanti dikembalikan lagi, ya. Baik yang lama yang dikembalikan, atau Allah ganti dengan yang lebih baik, apapun yang pernah ada dalam kehidupan kita dan Allah izinkan untuk hilang, diambil, begitu. Nah, tapi ketika dibalikkan lagi, katakan dunianya, itu dunianya diberikan dengan ilmunya diinstal juga, kekokohannya diinstal juga. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang kadang-kadang kita harus melihat hidup itu jangan terlalu pendek, ya, untuk melihat tren sebenarnya yang Allah hendaki itu kebaikan atau tidak buat kita, gitu. Agar kita tidak salah memprasangkai. Nah, jadi begitu, kita harus bersyukur dengan semua keadaan. Ketika mulai kufur, mulai mengeluh, harus segera lihat orang lain yang lebih susah, gitu. Bahwa ternyata kesulitan kita hari ini tidak seberapa, gitu. Banyak orang yang diuji jauh lebih berat, gitu. Agar kita mampu bersyukur, gitu. Kalau lihatnya hanya ke atas terus, nanti selalu menyesali kehidupan dan menginginkan kehidupan seperti orang lain yang ada di atas, gitu. Akhirnya tidak akan pernah sampai ke atas, karena Allah hanya akan menambah nikmat ketika orangnya mampu bersyukur. Artinya yang ada dulu dihadapi, nanti yang lain akan Allah tambah bertahap, gitu. Itu udah rumusan Al-Quran seperti itu, gitu. Jadi ini membangun mindset di anak harus begitu. Jangan boleh ada kata-kata susah lah, mengeluh lah, begitu, ya. Kita harus mengkonvert, ya, semua kesulitan menjadi opportunity, menjadi pelajaran. Nah, kemudian di Quran surat Luqman juga di ayat 13-nya. Nah, ini kita mulai nih. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, nih. Jadi mengikuti orang tua jika sesuai Al-Quran, ya, ini, ya. Saya ambil subjudulnya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya. Wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar, gitu, ya. Yang agung, yang dahsyat lah, begitu, ya. Jadi kalau orang tua kemudian mengajari anak untuk bergantung kepada selain Allah, itu deviasi yang sangat besar, ya. Ketika kecil anak-anak sudah biasa bergantung kepada materi, begitu kan, ya. Mungkin orang tuanya adalah orang yang berada, orang tuanya adalah orang yang punya jabatan, kedudukan, punya relasi, maka seumur hidup si anak itu dididik dengan sebuah setting yang semuanya serba mudah. Semua bisa diatur jalan keluarnya karena orang tua itu punya kekuasaan, punya relasi yang banyak, mau sekolah di sekolah yang baik, kuliah di universitas yang baik, tinggal telepon rektornya misalkan gitu. Nah, lama-lama ya anak itu akan bergantung kepada tadi
makhluk sebenarnya gitu ya. Ketika orang tuanya masih menjabat mungkin terjadi ya yang diinginkan itu. Tapi ketika orang tuanya sudah tidak menjabat, si anak ditinggalkan dengan sebuah prinsip bahwa mengandalkan makhluk lain gitu. Nah, kemudian di Quran surat Luqman juga di ayat 16, Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada satu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberi balasannya gitu. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Al-Latif, Maha mengetahui isi hati, Al-Khabir gitu ya." Nah, jadi di sini kita harus mengajarkan kepada anak-anak bahwa yang namanya kebaikan itu tidak akan luput ya. Jadi nanti anak-anak itu akan masuk, mungkin karena zaman ya, akan masuk ke sebuah pola pendidikan, pola pekerjaan yang hidup tuh saling sikut-sikutan, saling kompetisi. Ya, semua diajarkan untuk memikirkan diri sendiri gitu kan ya. Tapi kalau seandainya tadi ya, bahwa Al-Quran pun kan begitu. Kehidupan yang baik itu Allah berikan ketika seseorang beramal soleh gitu. Nah, ketika si anak itu diajarkan prinsip ini, ya, misalkan tadi dia bekerja di kantor, atau dia berprestasi di sekolah gitu ya. Tapi kemudian si prestasinya itu diambil oleh orang lain kreditnya, misalkan contoh gitu ya. Si anak kecewa karena merasa dicurangi. Itu pasti akan dialami banyak oleh si anak ya. Dalam perjalanan hidup banyak orang yang berusaha untuk mencuri kredit dari orang lain kan, gitu. Makanya kalau hari ini kita bicara tentang tentang paten dan lain sebagainya untuk memproteksi kekaryaan gitu. Dan kekaryaan itu seringkali dicatut gitu, diambil dan diklaim oleh orang lain gitu. Allah kan nggak tidur ya. Dalam hidup itu kadang Allah uji begitu. Kalau seandainya prestasinya diklaim oleh orang lain, tapi si anak itu sudah diinstal sebuah prinsip bahwa jika dia memang melakukan kebaikan, meskipun ada orang lain yang mencurangi, ya itu tidak akan luput, Allah tidak akan lupa. Gitu. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik di atas kesabarannya dia menerima tadi perlakuan yang tidak adil dari orang lain tadi gitu ya. Asal si anak tidak terpancing kemudian juga membalas yang serupa. Yang repot adalah ketika si anak kemudian, wah kalau hidup dunia lurus, nggak akan maju-maju katanya. Jadi dia akan diajarkan untuk plagiat, mencatut sana-sini gitu kan ya. Jadi sebenarnya kita lakukan yang terbaik, Allah menyaksikan. Kalau mau diproteksi pekerjaannya silakan, tapi kalau dalam perjalanannya ternyata hasilnya itu diklaim oleh orang lain, jangan terlalu khawatir gitu. Allah pasti akan ngasih gantinya gitu. Makanya tadi perbuatan baik sebesar apapun ya, sebesar biji sawi, mau di dalam batu, di langit, di bumi, ya niscaya Allah akan beri balasan gitu. Jadi itu yang harus ditanamkan gitu. Banyak orang sukses yang tetap humble, tetap rendah hati, bahkan ketika tahu kisah perjalanannya ternyata banyak dicurangi orang. Gitu. Tapi karena dia lurus, dia yakin dengan rezeki itu tidak akan kemana ya, kalau memang sudah ada haknya, dia berjalan saja gitu, sesuai, nggak ngoyo ya, tapi malah jadi gitu. Ketimbang orang-orang yang kemudian sangat berambisi, kompetisi, sikut-sikutan, nggak kemana-mana gitu ya. Kan seperti itu. Karena kemuliaan itu Allah yang kasih sih ya. Kedudukan seseorang mau di dunia itu Allah yang kasih gitu. Bisa saja punya kedudukan yang baik dalam karirnya tapi disebelin orang kan. Bukan pribadi yang menyenangkan, orang lain bahkan mendoakan agar cepat ganti, jangan orang itu gitu. Kalau dia jadi atasan kan. Karena orang hanya tunduk karena posisinya saja gitu. Tapi ketika pribadinya baik, kemudian dia ditakdirkan menjadi seorang atasan, ya orang semua akan mendoakan gitu. Orang senang gitu ya, orang punya rasa kasih terhadap dia gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Ini terhadap anak kita harus menyampaikan bahwa dalam kehidupan kita terus berlaku jujur,
ketika dicurangi orang lain, yang penting kita berbuat baik, nggak usah terlalu peduli gitu. Kita move on aja jalan gitu. Allah tidak tidur gitu ya. Jadi yang pertama tadi, jangan mengajari anak untuk menduakan Allah gitu. Bahwa jalan dunia harus ditempuh, tapi hati-hati dengan hal-hal yang bisa membuat Allah cemburu gitu ya. Jadi jangan sampai mengadakan tandingan terhadap Allah, tapi akidahnya ke Allah dulu, barulah ditempuh jalan dunia juga dengan mohon perlindungan dan ridha Allah. Dan yang kedua adalah tadi, ajarkan kepada anak bahwa Allah akan membalas apapun kebaikan kan. Yang tadi itu, barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri gitu. Dan Allah menyaksikan semua. Nah, kemudian di Quran Surat Luqman ayat 17-19, wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat kebaikan, dan cegahlah kemungkaran. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu bagian dari urusan yang membutuhkan tekad yang kuat gitu ya. Jadi ini azmil umur gitu ya. Umur kan amr sama dengan usia umur ya. Si anak itu umurnya ya harus penuh dengan azam, tekad yang kuat. Ada keberkahan di sana ya. Jadi di sini yang saya highlight adalah bersabar terhadap apa yang menimpamu. Gitu. Sesungguhnya yang demikian itu bagian dari urusan yang membutuhkan kekuatan atau tekad. Gitu. Seutama-utama urusan gitu ya. Jadi kalau anak menghadapi macam-macam takdir, ada yang enak, ada yang enggak. Ya, kita harus mengajarkan sejak awal dari anak kepada anak itu jangan terlalu punya preferensi ya. Kita berusaha sebaik-baiknya, apa yang menimpa kita itu adalah yang terbaik. Meskipun kita belum paham baiknya di mana, sabar dulu, ikuti, nanti hikmahnya akan kebuka, baru tahu bahwa kadang-kadang dari peristiwa yang menurut kita itu terburuk, ternyata belakangan ketika Allah ajari, itu adalah momen dalam kehidupan yang terbaik gitu ya. Ketika kemudian Allah merubah arah kiblat dan orientasi kita menjadi hamba yang mampu berjalan di jalan yang lurus gitu ya. Di sabilnya Allah gitu. Dan itu nggak mudah kan. Jadi kita sebagai orang tua hari ini juga mengalami hal yang sama. Apakah kita bisa bersabar terhadap sesuatu yang menimpa gitu kan? Makanya dikatakan hadisnya begitu, bahwa sabar itu ada peringkatnya kan. Jadi untuk barang siapa yang bisa bersabar untuk mengerjakan perintah Allah, maka 300 katanya ya nilainya itu kan. 300 pahalanya gitu. Tapi bagi siapa yang bisa menjauhkan diri dari larangan Allah, maka itu 600 derajatnya. Artinya apa? Meninggalkan yang dilarang lebih susah daripada mengerjakan yang Allah perintahkan. Gitu. Ya, kita sholat iya, zakat iya, puasa iya, gibah jalan terus. Ya, iri jalan terus, marah jalan terus, dengki jalan terus kan, sulit itu. Rasanya itu nggak puas gitu ya. Ketika ketemu teman, ngobrol-ngobrol, sedikit nyerempet, ngobrolin orang A, B, C, D, udah gibah tuh. Terus kita bilang, oh bener kok yang saya omongin. Iya, itu definisi gibah adalah kamu mengatakan sesuatu yang benar, yang kalau orang itu tahu, dia nggak suka gitu. Kalau yang kamu sampaikan nggak benar, tuh fitnah namanya, bukan gibah kan. Gitu. Jadi, meskipun itu benar yang disampaikan, apa tujuannya membicarakan itu kepada orang lain? Ya, membicarakan orang lain kepada orang lain. Kecuali kalau kita sedang berusaha mencari jalan keluar buat dia. Kita ingin bantu. Ada kawan kita, sahabat kita yang punya problem, ya, dan kita ingin bantu, maka kita akan mendiskusikan kepada orang lain yang kita ajak sama-sama bantu, gitu. Jadi harus jelas tujuannya membicarakan orang lain kalau dalam rangka untuk memperbaiki keadaannya, itu bisa di luar gibah, gitu kan. Tapi kalau sekedar lu udah tahu belum ya? Ternyata si Anu begini, si Anu begitu, tanpa tujuan yang jelas, masuknya gibah gitu. Kalau Allah mau mengkisos di dunia,
maka dia tidak akan meninggal kecuali mengalami nasib yang sama dengan orang yang dia gibahkan tadi. Tapi kalau ternyata dia meninggal tidak ditimpa peristiwa yang sama, berarti Allah akan tarik urusan itu untuk di kehidupan selanjutnya, kan? Itu akan seperti itu. Jadi kemudian tadi itu baru yang kedua adalah menjauhi diri dari larangan, itu 600 derajatnya. Dan satu lagi sabar yang 900 derajatnya adalah orang yang ditimpa musibah kemudian bisa bersabar gitu pada pukulan pertama gitu. Jadi ketika kita dihantam oleh sebuah peristiwa yang itu menggemparkan, kita belum mengerti ya cara meresponnya ini harus gimana, itu dia harus ambil silence, diam dulu gitu. Jangan cepat-cepat bereaksi. Dan itu sangat tidak mudah gitu. Jadi orang biasa langsung bereaksi ketika ditimpa sesuatu. Baik itu ditimpa yang baik atau yang buruk, orang langsung bereaksi. Dikasih yang seakan-akan baik, euforia ya, berlebihan senangnya. Ditimpa sesuatu yang menurut dia buruk, langsung putus asa, langsung sedih gitu. Nah, bayangkan itu kalau kita tidak merubah diri, itu akan diserap oleh anak gitu. Jadi ini tugasnya orang tua tuh. Jadi yang pertama jangan sampai menserikatkan Allah, kedua jangan khawatir ya. Selama kita berbuat baik, Allah pasti akan punya mekanismenya sendiri untuk memberikan balasan. Yang ketiga adalah yang utama ya, adalah bisa bersabar terhadap segala sesuatu yang menimpa gitu. Hingga nanti Allah akan buka hikmahnya dan ajari kenapa itu harus terjadi dalam kehidupan setiap orang. Nah, itu yang harus disampaikan kepada anak gitu. Nah, kemudian berikutnya, dan jangan kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam melangkah, dalam berjalan, dan pelankan suaramu gitu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Jadi kesombongan di anak pun juga jangan sampai orang tua yang mengajari ya. Orang tua boleh punya prestasi yang hebat, tapi di balik itu harus dilihat sebagai amanah ya. Kemampuan itu Allah yang kasih, prestasi itu Allah yang kasih. Kemudian apa-apa yang Allah kasih, maka dia belanjakan lagi di jalan Allah. Dan Allah akan terus tambah ketika orang amanah dengan semua karunia yang Allah berikan. Itu yang juga harus diinstal kepada anak. Dan bahwa manusia sehebat-hebatnya belajar tetap mudah untuk hilaf gitu. Jadi tadi sederhana dalam melangkah, pelankan suara gitu ya. Kita mungkin baca buku di bidang kita banyak ya, tapi jangan sampai kemudian kita mengatakan saya lebih ngerti dari kamu ya. Itu sudah pasti benar lah yang itu. Karena itu teorinya sudah sekian generasi itu dikupas ya, dan saya khusus belajar topik itu. Ternyata ketika baca Al-Quran nggak gitu ternyata gitu ya. Jadi kadang-kadang kita seringkali dipaksa menelan ludah sendiri gitu. Yang which is bagi orang yang memang takut pada Allah, itu justru rezeki ya. Silakan kalau salah dikritik, kalau ada yang kurang tepat ya kita perbaiki, karena manusia belajar tadi dengan pena. Tidak ada manusia yang langsung ngerti, langsung sempurna, ilmunya banyak yang tercampur dengan hal-hal yang kurang tepat, tapi seiring jalan, kita terus kalibrasi agar presisi, bahwa ilmu Al-Quran kita bisa turunkan dalam ilmu alat, ilmu dunia, yang tidak melenceng dari pengajaran ilahiyah. Gitu. Itu nggak mudah. Harus orang yang betul-betul tidak memiliki ego dan kesombongan tuh yang bisa seperti itu kan. Jadi kadang-kadang hadisnya begini tapi malu karena dia sudah biasa menyampaikan ke orang dengan keyakinannya ketika baca Al-Quran dan hadis salah, akhirnya yang dia keraskan suaranya dia. Al-Quran dan hadisnya agak ditutup gitu. Jadi nggak usah dibahas ayat itu dan hadis itu karena takut ketahuan saya salah kan. Tapi justru harusnya nggak begitu. Harusnya kita lebih memelankan suara ketika Allah mengajari. Apalagi kalau ya ayyuhallazina amanu ya, wahai orang-orang beriman, maka Allah hendak memberikan sebuah pengajaran ya. Maka kita harus menyimak, mendengar, dan kemudian kita mengikuti bacaannya gitu.
Jadi ego itu dihancurkan dengan cara berlaku tunduk ya, berlaku rendah hati di hadapan Allah jelas, dan juga di hadapan orang tua sebenarnya gitu. Ini kadang-kadang juga di orang tua juga sama. Anak bisa lebih pandai ketika orang tua memberi nasihat, si anaknya ngelawan terus kan. Wah, nggak gitu. Ya, papa salah, mama salah ya. Tapi kaidah yang benarnya tidak seperti itu. Meskipun anak lebih tahu, tapi ketika orang tua menasehati, dengarkan dulu. Dengarkan, karena perintah Al-Quran begitu ya. Kita tidak boleh mengeraskan suara di atas orang tua. Kalau ternyata yang disampaikan orang tua prinsipnya kurang tepat, ya nggak usah diikuti, tapi juga tidak usah dilawan on the spot gitu ya, membuat luka hati orang tua gitu. Nah, bisa saja didengarkan dulu, direnungi dulu. Setelah dikalibrasi oleh Al-Quran, ilmu yang lebih tepat, cari waktu nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan agar kita bisa menyampaikan ke orang tua, mengkoreksi pemikirannya yang kurang tepat tadi gitu. Ya mungkin dalam kesempatan lain yang lebih pas gitu. Tapi tidak terkesan menggurui lah begitu. Nah itu seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi sifat kokoh dan rendah hati nih. Jadi bayangin ya, si anak itu harus kokoh, harus tahan banting, tapi juga harus rendah hati. Itu sulit tuh. Biasanya orang yang kokoh, yang tough ya, yang kuat, ya sombong juga gitu. Tapi kalau Al-Quran ya kita harus mendidik anak menjadi pribadi yang kokoh, yang tidak mudah bergeming prinsipnya, tapi juga tidak terlalu arogan untuk diberi koreksi gitu ya. Jadi harus tetap humble gitu. Ini nggak mudah nih pastinya sebagai orang tua ya untuk membangun itu. Makanya kita hanya bisa melakukan yang terbaik yang kita mampu, tapi kita rubah diri kita agar bisa memperoleh sifat-sifat ini. Yang itu sebenarnya menjadi doa agar kemudian nanti Allah teruskan melalui keturunan kita. Hal-hal yang baik itu diwarisi gitu. Nah kemudian di Quran surat Luqman ayat 22, dan barang siapa yang menyerahkan wajahnya, ya, dan barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, sementara ia adalah orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegangan kepada buhul tali yang kokoh atau terpercaya. Dan kepada Allah lah kesudahan dari segala urusan. Ini adalah jaminannya gitu. Jadi yang kita bisa lakukan ya tadi ya, berserah diri kepada Allah sambil melakukan kebaikan gitu. Mau merubah anak susah gitu, nggak bisa dipaksa ya. Mau merubah pasangan sama ya, mau merubah diri juga sama gitu. Yang kita lakukan adalah berserah ke Allah sambil kita melakukan kebaikan. Anak mampunya disentuh dengan cara demikian ya, itu adalah cara yang ma'ruf, yang baik, yang mampu dia pahami saat itu, kita masuk dari sana pelan-pelan, tapi sambil berserah ke Allah gitu. Nah, justru di situ ada pertolongan yang kuat gitu ya. Atau ketika diterapkan dalam kehidupan kita sama ya. Dalam menghadapi banyak hal di kehidupan ini, itu tidak mudah ya. Bahkan manusia tidak ada yang tahu kan amal apa yang akan dia lakukan esok hari gitu ya. Hasil usahanya apakah baik atau tidak, dan di bumi mana dia akan mati gitu. Yang kita bisa lakukan adalah berserah ke Allah, semoga diberikan akhir yang husnul khotimah kan. Tapi kita harus terus juga berbuat baik gitu sambil jalan gitu, dan serahkan ke Allah itu. Semoga Allah yang mengatur, memberikan akhir yang terbaik bagi setiap orang di sini. Nah, kalau ini saya hanya sekedar ingin sharing, sahabat-sahabat. Jadi kajiannya hanya di situ, kita akan lanjut nanti dengan pertanyaan. Tapi saya ingin sharing terkait dengan cara saya berusaha memahami Al-Quran lah begitu ya. Ini kalau teman-teman lihat nih di sini kan ada sketsa-sketsa nih. Ini sketsa satu surat Luqman nih. Quran surat 31 gitu. Jadi kadang-kadang kalimat-kalimat itu di kepala saya itu dijadikan sebuah peta nasihat gitu ya, yang kemudian saya gambarkan gitu.
agar saya ngerti gitu. Jadi yang saya sampaikan tadi ke teman-teman tuh hanya bagian kecilnya saja ya dari surat Luqman yang sebenarnya isinya jauh lebih banyak, lebih dalam nasihatnya gitu kan ya. Nah, ini salah satu cara berjihad dengan Al-Quran gitu. Bagaimana bisa sampai ke sini, ya saya juga nggak tahu. Yang penting, yang paling pasti adalah saya butuh dibimbing oleh Allah gitu. Saya banyak tidak mengerti terkait kehidupan ini, maka saya berusaha untuk mendengarkan ya kalimat-kalimat Allah dan kemudian saya ikat pengetahuan itu dengan menuliskan gitu. Nah, gambar dengan menulis disebutnya sketchnoting ya. Sketchnote adalah cara saya untuk yang memudahkan saya untuk bisa lebih paham gitu. Ya Al-Quran kita tetap harus berjihad, berjuang gitu ya, untuk bisa masuk gitu. Dan ini menjadi andalan kita untuk mengatasi semua problem yang ada dalam kehidupan kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya share sebagai materi pengantar. Sisanya mungkin kita akan berdiskusi aja. Atur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ndra, itu umum ya. Jadi ada orang yang diuji dengan sakit, ada orang yang diuji dengan kesulitan ekonomi, ada orang yang diuji dengan rumah tangga yang kemudian bubar ya. Ada yang kan harta, jiwa, buah-buahan ya. Jiwa itu antara lain juga dengan sakit, dengan kehilangan orang yang dicintai, macam-macam gitu ya. Tapi semua itu Allah uji agar mengetahui siapa yang bersabar. Selamat di atas petunjuk adalah orang yang ketika diberi ya dia bersyukur, ketika diambil ya dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, segala sesuatu dari Allah, bahkan kesehatan dari Allah. Ada orang yang bisa menjamin hidupnya sehat ketika dia menerapkan gaya hidup yang sehat? Belum tentu ya. Ada orang yang pola hidupnya berantakan ya, tapi sehat-sehat aja. Ada yang sangat khawatir dengan kesehatan, lifestyle-nya sangat sehat, tapi kemudian diberi sakit, gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian, ya sudah aja kalau kayak gitu, ya kita serahin ke Allah aja. Kalau memang harus sakit, ya sakit. Sehingga kita nggak jaga badan, ya nggak seperti itu cara nyikapinya. Artinya apa? Kita tetap harus mensyukuri, kalau dikasih sehat, maka peliharalah gitu. Tapi ketika diberikan sebuah penyakit, ya penyakit itu ada yang karena kesalahan diri sendiri, ada penyakit yang memang sudah Allah takdirkan harus terjadi ke dia gitu. Yang dilihat kan bagaimana menyikapinya. Ya kalau itu penyakit itu karena sebuah kesalahan, artinya itu musibah. Kalau dia itu musibah, artinya Allah timpakan itu sebagai kafarat untuk membersihkan dosa-dosa ketidakbersyukuran ketika dikasih sehat kan. Maka ketika dia memperbaiki, maka bisa sembuh gitu. Tapi ada orang yang kemudian diberi sakit tanpa sebab. Ya, yang sudah sehat hidupnya tapi sakit, tapi kemudian dia ridho kepada Allah. Itu beda si rewardnya di sisi Allah gitu ya. Ya sudah, saya sudah berusaha yang terbaik, saya melakukan pola hidup sehat, tapi ternyata saya ditimpa oleh sebuah penyakit yang rasanya kalau saya lihat semua hal sudah ditempuh gitu, yang mampu dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Dia akan pindah ke sebuah mindset yang positif. Artinya ada takdir Allah di sana, dan Allah pasti memberikan ini ada maksud yang tinggi, yang baik di balik sakit ini gitu. Bayangin kalau orang bisa sampai kayak gitu kan. Jadi betul yang tadi adalah mau sakit, mau itu musibah apapun, bisa sifatnya musibah membersihkan karena pola yang salah, tapi bisa juga adalah sebuah pengaturan ya. Makanya kan yang dikatakan ada orang yang diberi di dunianya buta, tapi kemudian itu menjadi jaminan sorganya ketika tidak mengeluh dengan hal itu. Ya, banyak orang yang mungkin kita anggap kurang beruntung karena ada hal yang tidak sempurna dalam anggota tubuhnya, tapi ternyata bisa berkarya jauh lebih baik dari orang yang diberi kesempurnaan tubuh misalkan. Ada orang yang diberi keterbatasan mental tapi bisa berlaku jauh lebih baik dan menjadi inspirasi untuk banyak orang. Banyak orang yang diberikan
utuh ya, semuanya sempurna tapi kufur terus gitu. Jadi nggak jadi jaminan gitu. Ya tentu kita tuh lebih berat, yang diberi sempurna fisik, sempurna akal, tapi tidak digunakan, itu konsekuensinya akan lebih susah mempertanggungjawabkannya gitu. Ya kita tetap melihat bahwa semua Allah yang ngatur, semua Allah yang mengkadar gitu. Alhamdulillah, Teh Lita. Terima kasih pertanyaannya, luar biasa ya. Mewakili ya. Rumah tangga ya begitu ya, apa adanya kan. Kita menerima apa adanya. Bahwa tentu kita menikahi seseorang itu ada takdirnya ya. Ada satu ketika di mana kita cocok, nyambung, tapi ketika berjalan tiba-tiba kok tadi kadang-kadang beda orientasi gitu. Nah, ketika dalam kasus, mau itu kita mungkin di pihak istri ya. Jadi kalau kajian Al-Quran itu saya bilang tidak bela laki-laki, tidak bela perempuan kan. Sama aja, flat gitu, adil gitu. Jadi, yang pertama adalah dalam kisah Al-Quran itu banyak ya yang bahkan seorang nabi tidak bisa menjamin bahwa istrinya akan menjadi hamba yang soleh dan beriman kan. Seperti tadi ya, ada Nabi Lut yang kemudian istrinya tidak diselamatkan gitu. Ada Nabi Nuh yang anaknya tidak bisa diselamatkan gitu kan. Nah, kemudian juga ada yang istrinya orang beriman tapi suaminya tidak beriman gitu. Seperti istrinya Fir'aun gitu kan ya. Jadi banyak kisahnya di Al-Quran yang mengajari bahwa ada kasus-kasus seperti itu gitu. Nah tapi intinya gini, dan di Al-Quran juga khususnya dari posisi wanita ya, kita juga memang harus hati-hati. Jadi seperti ke orang tua terhadap anak. Orang tua itu kan ada yang orang tuanya nurut ke anaknya ya. Jadi kalau misalkan orang tuanya itu disegani, berwibawa, mungkin dulunya galak, sampai usia lanjut pun si anak terhadap anaknya itu banyak protes tapi nggak berani ngomong kan. Tapi juga ada tipikal orang tua yang memang ke anak itu seakan-akan kalah gitu ya. Sehingga si anak itu terpancing untuk mengeksersis si power itu. Ya, karena sudah terbiasa orang tuanya mengalah terus, si anaknya di atas angin, dia usia dewasa, si anak cara ngomong ke orang tua lama-lama makin jadi-jadi gitu. Meskipun yang disampaikan benar itu tidak menjustifikasi gitu. Gitu. Allah kan menyaksikan ya. Jadi ketika seorang wanita menikah dengan laki-laki, kemudian berumah tangga, ya ada yang karakternya kan itu saling melengkapi. Ada yang laki-lakinya yang keras, ada yang wanitanya yang keras, yang laki-lakinya yang ngalahan kan. Tapi kita semua dikalibrasi oleh Al-Quran gitu. Jadi ketika si wanita itu kemudian seakan-akan terposisi menjadi lebih dominan di rumah tangga, dia harus hati-hati, dia harus terus baca Al-Quran dan mohon kepada Allah agar dibimbing bisa melaksanakan sesuai kapasitasnya gitu. Karena yang Allah lihat itu apakah orang ini menjalankan ayat-ayatnya dia enggak gitu. Jadi kita nggak perlu melihat ayat orang lain, kita cukup melihat ayatnya kita. Sebaik-baiknya laki-laki yang paling lemah lembut ke istrinya, udah itu ayatnya laki-laki ya. Nggak usah lah laki-laki bilang, oh kamu nggak nurut, durhaka ke suami ya, kamu dilaknat nanti oleh malaikat. Itu bukan haknya laki-laki untuk pakai ayat itu ayatnya wanita gitu kan ya. Nah ayatnya laki-laki adalah nasihati dengan lemah lembut gitu kan ya, jangan exercise power ya, tapi musyawarahkan segala sesuatu. Musyawarah pun bil hikmah. Kalau suaminya salah, ya mudah-mudahan istrinya bisa mengkoreksi, kan gitu ya. Nah, tapi kan nggak semua laki-laki juga punya jiwa yang lapang, masalahnya gitu. Tapi kalau kita orang yang ingin diajari oleh Allah, ya semua kecenderungan yang menyimpang, kita harus berani untuk dikalibrasi. Nah, jadi tadi yang disampaikan, pertama, kita tidak boleh mengambil kesimpulan terlalu cepat. Betul tadi yang disampaikan Teh Lita, semuanya juga berproses. Mudah-mudahan suami atau pasangan juga sedang berproses. Kalau ternyata rezekinya istri yang duluan diperbaiki, diberikan kesadaran untuk mulai mendalami agama,
Tapi karena posisinya sebagai istri, maka dia sebenarnya punya kekuatan doa di sana, ya. Maka gugatlah suaminya di hadapan Allah, gitu. Ya Allah, ya beri hamba imam yang baik, kan gitu. Doakan. Karena kita nggak bisa merubah orang, merubah diri sendiri juga nggak bisa. Kemungkinannya cuma dua. Ya, ketika si istrinya itu yakin dan bergantung kepada Allah agar suaminya diperbaiki, gitu ya. Pertama, dia harus pastikan dulu dia juga memperbaiki diri. Jangan-jangan ada dasar-dasar pemikiran yang kurang hak tadi, kan? Gitu. Dia harus memposisikan dulu dirinya sebagai istri, sebagai makmum, meskipun suaminya katakan belum memenuhi kriteria menjadi imam yang baik. Tapi ketika dia masuk ke poros menjadi makmum yang baik, dia punya kekuatan doa yang besar di hadapan Allah. Dia gugat ke Allah, gitu. Nah, Allah yang akan merubah. Tiba-tiba suaminya itu akan diajari oleh peristiwa-peristiwa juga dalam perjalanannya, gitu. Sehingga tiba-tiba mulai berubah pelan-pelan, gitu. Kadang-kadang si suami juga nggak ngerti, kok tiba-tiba saya itu merasa salah ya ke istri, kok gitu-gitu banget. Saya ingin jadi imam yang baik. Kadang-kadang Allah kasih anaknya yang nyeletuk, ya. Jadi ada yang si laki-lakinya keras, ke istri nggak nurut, disuruh sholat malah marah, tiba-tiba anaknya yang kecil bilang, "Pak, mau dong diimamin sama papa jadi imam sholat." Tiba-tiba sedih hati si laki-lakinya itu. Ya, aduh, kok anak saya seusia begini bisa ngomong gitu, malu saya ke anak, gitu ya. Akhirnya dia taubat karena itu, gitu. Itu Allah ngirimkan utusannya bisa lewat mana aja mulutnya, gitu. Nah, tapi pasti ada doa di situ, gitu. Jadi kemungkinannya cuma dua. Satu, ketika memang kita yakin kepada Allah dan kita memperbaiki diri sebagai wanita yang solehah, kita mohon ke Allah, kita banyak sedekah, ya. Bisa jadi tadi kita aja banyak masalah keluarga, tiba-tiba di luar sana banyak orang juga yang mengalami hal yang sama. Akhirnya kita bantu urusan rumah tangga orang, gitu. Karena ngurusin rumah tangga sendiri masih bingung, ya. Nah, ketika kita ngurusin rumah tangga orang, tapi itu dihadapkan wajahnya kepada Allah, semoga menjadi sedekah yang baik, rumah tangga kita Allah yang perbaiki, gitu. Tiba-tiba si suaminya diberikan hati yang menyesal, ingin merubah diri, gitu kan. Itu banyak hal-hal seperti itu. Nah, atau kalau seandainya si istrinya terus mohon kepada Allah dengan memperbaiki diri, dan suaminya itu kemudian tidak kunjung berubah, Allah bisa merubah si orangnya, kemudian bercerai, kemudian diberi pasangan yang lebih baik. Karena hukum Al-Quran begitu. Wanita yang baik ya bagi laki-laki yang baik, ya kan? Wanita yang kafir bagi laki-laki yang kafir. Tapi kita nggak bisa di tahap awal mengatakan, saya beriman kok suami saya gitu, atau saya beriman kok istri saya gitu, gitu kan? Jadi belum tahu karena semua itu sedang berproses. Nah, jadi mungkin begitu bahwa yang tadi ketika misalkan ada tendensi kita menjadi dominan, kemudian makin lama kan kata-kata itu kan sulit sekali kasar ke anak, awalnya tuh ada rasa aduh kasihan gak enak, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama terus-terusan. Nah, sehingga itu menjadi sebuah pola yang kita maklumi dan kita anggap itu diperbolehkan. Tapi Al-Quran selalu mengkoreksi. Sebagai anak ke orang tua, meskipun orang tuanya itu ngalahan, tapi anak yang kemudian dicerahi lah oleh pengajaran agama, dia akan istighfar dan berusaha untuk merubah. Misalkan mungkin tadinya nggak biasa suntangan gitu. Ya, karena mungkin hidup dalam sebuah kultur yang ke orang tua tuh cuek gitu. Dan itu dianggap sebagai norma yang biasa saja di dalam kultur dia dibesarkan. Tapi ketika kita lama-lama mohon, ingin bertaubat ke Allah, mendekat, itu hati kita akan dirubah. Lama-lama kita ya ke orang tua, masa iya sih ya ketemu itu, meskipun itu biasa aja dalam tradisi itu, tapi rasanya kita ingin menunjukkan rasa lebih hormat gitu. Akhirnya ingin suntangan orang tua, meskipun kagok awalnya ya. Ini apaan nih si anak nih tiba-tiba kok gini gitu kan, sakit apa nih? Gitu. Enggak, karena kita lagi memperhalus diri kita dan kita mohon ke Allah agar transformasi terus.
Jadi gitu Teh, bahwa yang tadi ditanyakan, kita masing-masing di posisinya sendiri gitu. Jadi laki-laki di posisinya sendiri, wanita di posisinya sendiri. Laki-laki yang terus-menerus merasa unggul di atas angin karena keras, karena bisa memberi komando ke istrinya agar nurut. Ya, kalau itu tidak hak dan dia orang yang menuju Allah, nanti juga akan Allah yang koreksi, Allah yang akan jewer, tenang aja gitu. Karena imam yang baik itu kan adil, dan adil itu bukan berarti keras terus, lembut terus, tapi sesuai keadaan. Kapan harus lembut, kapan harus keras, semuanya dalam batas proporsi yang sesuai gitu. Kalam itu catatan takdir ya. Kehidupan kita kan dituliskan oleh Allah. Ya, di Lauh Mahfudz itu sudah didesain gitu, track jalan setiap orang gitu. Nah, artinya kisah hidup kita itu sudah Allah tuliskan gitu. Ada milestone yang apa ya? Ya kalau kisah hidup seseorang itu dari A sampai Z wafatnya gitu ya. Itu di antara garis kehidupan seseorang ada titik-titik yang nggak bisa berubah, gitu. Tapi ada titik-titik yang bisa berubah, gitu. Jadi di antara garis itu ada titik-titik yang sudah didesain di Lauh Mahfudz. Nah, di antara titik-titik yang tidak bisa berubah itu ada yang bisa diperbaiki dengan amal-amal ya. Jadi garis takdirnya itu kalau misalkan amal solehnya banyak, orangnya itu bersyukur, maka takdir yang diberikan besok itu akan lebih masuk ke track yang lebih baiknya gitu. Tapi ada titik-titik yang memang dia harus ngalami kejadian itu gitu. Nah, Allah mengajari melalui kalam itu, melalui pena, karena catatan itu sudah dituliskan dulu. Nah, manusia itu cuma dua kemungkinannya. Yang pertama, dia digilas oleh takdir ya, atau kemudian dia bertasbih mengikuti takdir yang sudah Allah berikan dan bisa memperoleh hikmah pengajaran di sana. Jadi maksudnya tadi arahnya begini. Kalau saya misalkan contoh pribadi punya pengetahuan yang hari ini dalam menghadapi banyak problem kehidupan saya 5 tahun ke belakang, banyak hal yang rasanya saya akan perbaiki dan rubah. Saya tidak akan melakukan seperti yang saya lakukan 5 tahun yang lalu kan gitu. Karena di antara sekian banyak takdir yang saya alami itu ada yang saya nggak sabaran, sayanya terlalu cepat menyerah, ada yang ya itu tadilah ya kira-kira ya kurang mengandalkan Allahnya gitu. Sehingga yang seharusnya tidak ruwet itu menjadi berantakan urusannya gitu. Jadi baru pahamnya sekarang. Kalau misalkan boleh dikembalikan ke 5 tahun ke belakang, saya akan menjalani hidup dengan sedikit diperbaiki hal-hal yang kurang sempurnanya gitu. Tapi nggak bisa gitu. Jadi kita harus move on aja. Saya hari ini menjadi sedikit lebih baik dari kemarin ya karena mengalami semua kegagalan yang 5 tahun ke belakang gitu. Itu maksudnya Allah mengajari dengan kalam gitu. Jadi manusia itu nggak bisa kun fayakun pandai gitu. Tapi Allah harus bikin skenario-nya gitu. Nah, melalui skenario itu kemudian diajari pelan-pelan. Makanya kan kisahnya kenapa Al-Quran itu diturunkan ada asbabun nuzulnya seperti itu juga. Karena sebenarnya di hadisnya kan begitu. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dalam satu waktu. Ya, artinya tidak dicicil seperti itu. Tapi di level Baitul Izzah gitu, di langit gitu. Tapi kemudian atas izin Allah diturunkannya ke Rasulullah dalam kurun waktu selama menjadi nabi gitu. Dari usia 40 sampai 63 tahun. Jadi dicicil turunnya bertahap. Kenapa? Agar di situ ada konteksnya. Agar di sana ada asbabun nuzulnya, kita tahu konteksnya, kita tahu kejadiannya, kita tahu hikmah pengajaran di balik ayat-ayat itu kan. Nah, jadi coba kalau misalkan Allah turunkan sekaligus yang tadinya di Baitul Izzah seluruh Al-Quran langsung ke Rasulullah, langsung di-recite satu-satu, kita nggak ngerti ayat ini apa maksudnya, ayat ini apa maksudnya.
demikian juga kehidupan seseorang. Jadi Allah ngasih nyicil gitu ya. Pengajaran itu bertahap, tahun ini dapat apa, tahun depan dapat apa. Nah itu kenapa momen yang penting kalau ingin misalkan berapa kadar Al-Quran yang akan Allah ajari di tahun depan. Nah, setiap orang itu cepat atau tidaknya memahami hikmah kehidupan adalah tergantung berapa banyak yang Allah turunkan Al-Quran dalam 1 tahun ke dalam dadanya kan. Nah itu momennya adalah Lailatul Qadar. Jadi karena kita sudah mau memasuki bulan Rajab, sebentar lagi masuk Sya'ban, kemudian Ramadan, kita harus mempersiapkan diri agar memperoleh Lailatul Qadar, sehingga 1 tahun ke depan, itu di malam itu yang diturunkan adalah kadar berapa banyak pengenalan terhadap wajah Allah yang diizinkan untuk kita tampung dalam 1 tahun ke depan. Nah itu kalam itu seperti itu, kurang lebih. Iya, yang paling utama adalah orang tuanya belajar sabar. Ya. Kalau yang kalimat disampaikan ke anak kan orang tua beda-beda ya. Ada orang tua yang diberi kemampuan pandai untuk mendidik anak ya secara lahiriah. Sehingga kalimat-kalimat yang keluar dari orang tua itu ketika anak menghadapi peristiwa ABC tadi ya, dia nggak sabar gitu ya. Si orang tua itu bisa memberikan pesan nasihat yang baik gitu. Tapi ada orang tua yang juga kesulitan gitu. Gimana ya caranya pengen ngasih tahu ke anak supaya bisa bersabar gitu. Ya disampaikan sesuai mampunya aja gitu. Yang penting kita tahu esensinya bahwa kenapa kita harus sabar, karena banyak hal dalam kehidupan ini yang Allah berikan yang sebenarnya baik, cuman manusia itu belum paletnya itu masih hawa nafsu ya. Jadi baik atau tidaknya itu, misalkan tadi sabar menunggu sebentar, itu lebih baik ketimbang memasuki sebuah urusan dengan terburu-buru tapi kemudian jatuh dalam lubang yang dalam misalkan. Ya, dalam usaha banyak gitu tuh. Jadi misalkan kondisinya susah, ingin cepat-cepat merubah nasib, kemudian tanpa berpikir panjang, semua peluang diambil, pinjam uang sana-sini, tiba-tiba kejebak hutang lebih besar dan masalah hukum, diteror orang, itu karena kurang sabar kan. Padahal kemarin kalau dengan kesulitan itu sabar sebentar, menanggung kesulitan ketika itu, ya sambil tawakal ke Allah, susun rencana yang baik, mungkin mundur sebulan ketimbang yang waktu itu buru-buru, tapi mundur sebulan itu menyelamatkan di depannya gitu. Tapi terburu-buru saat kemarin, kelihatan cepat solusinya, tapi hanya sebulan solusinya masuk ke lubang yang lebih dalam. Itu contoh-contoh gitu. Jadi kita kadang-kadang mengharapkan sesuatu, tapi kesempatannya belum ada. Ya, kemampuan sudah ada, ya sudah nggak apa-apa. Kemampuannya sudah ada, syukuri. Kesempatan tunggu, nanti Allah kasih pintunya, kasih jalannya gitu. Atau kesempatannya ada, kemampuan belum ada, ya tunggu. Ya. Bisa jadi Allah menguji dengan binatang buruan yang mudah didapat. Karena diberi kesempatan, kemampuan belum ada, ya jangan diambil. Maka carilah hal-hal yang kesempatannya ada, kemampuannya ada. Kita mulai dengan yang real seperti itu. Itu butuh kesabaran tingkat tinggi tuh untuk bisa begitu tuh. Tapi itu akan menyelamatkan dari banyak keburukan di masa yang akan datang. Nah jadi terhadap anak, yang pertama kali harus, jadi sebenarnya sama aja orang tuanya di hadapan Allah seperti si anak tadi, gitu. Jadi ketika kita melihat si anak itu banyak tidak sabar menghadapi kejadian hari ini, sebenarnya Allah lagi menampakkan diri kita, gitu ya. Kamu juga gitu kok di hadapan Allah itu kayak anak kecil, ya, dikasih sesuatu yang buruk, belum ngerti, itu sudah mengeluh, sudah merasa bahwa itu beban berat, padahal belum tahu itu banyak kebaikan di dalam kesulitan itu. Baik, terima kasih Indra dan sahabat-sahabat sekalian. Silakan yang berkelapangan boleh buka video, kita foto sebentar ya untuk kenang-kenangan dokumentasi.
Terima kasih banyak sahabat-sahabat telah hadir di forum ini. Tentu forumnya ya tidak memaksakan saya juga forumnya ya, tidak cari-cari materi, inginnya membahas sesuatu yang memang kita butuhkan. Jadi betul-betul menunggu pertanyaan sebenarnya gitu ya. Jadi yang comfortable boleh sharing di grup. Kayak tadi Teh Lita bertanya, saya sih alhamdulillah ya, semoga jadi sedekah gitu. Karena mungkin ada juga teman-teman yang, aduh malu lah nanya gitu ya. Kasus pribadi ya silakan nanti ditanyakannya di ruang pribadi, tapi kita bahas dari sisi materi aja gitu ya. Dan itu mewakili, pasti saya yakin problem itu problem umum manusia lah ya. Bahkan yang nyampaikan ini mungkin yang paling banyak problemnya gitu. Jadi kalau nggak banyak problem mungkin berhenti mengkaji gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini semua problem, semua kegundahan hati yang Allah berikan di dada saya masih diberi kemampuan mengolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sampaikan meskipun satu ayat gitu kan ya. Apakah yang menyampaikan sudah lurus? Enggak juga ya. Tapi kalau tidak banyak ruang gejolak di dada saya, pasti saya nggak bisa nyampein. Jadi atas izin Allah, gejolak yang ada di dada saya membuat saya haus terhadap materi, yang kemudian materi itu menjadi bahan baku untuk mengharapkan wajah Allah gitu. Ya manusia mah gitu aja sebenarnya ya. Nah semoga dengan berbagi tadi, kemudian itu menjadi wasilah agar Allah menolong saya gitu, menolong rasa yang ada di dada ini bisa dibuat lebih tenang gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman di dadanya masih banyak yang bergemuruh, kemudian menyampaikan ayat, kemudian merasa kok saya tuh munafik sekali ya, nyampein ke orang tapi diri sendiri belum begitu. Ya memang gitu mekanismenya. Asal jangan sombong, hati-hati gitu. Itu aja yang kita harus sering-sering istighfar gitu. Jadi itu sahabat-sahabat, ini kita sambil bicara, sambil difoto ya Andra ya? Ya, Baik, ini sambil difoto, saya alhamdulillah. Itu aja, jadi saya selalu mengatakan kajian Rabu yang paling banyak memperoleh manfaat saya sendiri gitu. Jadi saya tidak pernah memposisikan diri, wah udah punya kajian Rabu, berjasa, enggak. Kajian Rabu itu yang memperoleh manfaat itu saya sendiri kan. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya syukurnya itu untuk jiwanya sendiri gitu. Ya, Allah akan memberikan semua ilmu baru, menyelesaikan banyak problem kehidupan yang saya sendiri nggak mampu menyelesaikan. Ya, dengan mungkin saya hanya mampu untuk baca Al-Quran, sedikit menjelaskan, ternyata kenyataannya dalam kehidupan sendiri nggak bisa implementasi. Nah, tapi karena sedekah dengan yang saya mampu, orang lain kemudian terbantu, tiba-tiba saya balik lagi ke masalah yang di kehidupan saya, kok udah selesai gitu. Nah itu kehidupan tuh banyak begitunya sahabat-sahabat. Jadi alhamdulillah kita semoga menjadi hamba yang terus-menerus butuh kepada Allah ya. Jadi gini, alhamdulillah Allah memberikan kenyamanan di saya untuk menyampaikan ayat Quran dengan membedah diri sendiri sebenarnya. Gitu ya. Jadi saya yakin bahwa si benteng antara tadi kisah personal seseorang itu kan buat sebagian orang sesuatu yang aduh malu lah gitu kan. Nah saya itu Al-Quran itu tidak akan bunyi kalau tidak relevan dengan diri saya, apa yang saya alami. Jadi bahasa yang keluarnya begitu. Yang sedikit banyak sebenarnya saya membuka diri di hadapan sahabat-sahabat gitu kan ya. Dan saya yakin kenapa di luar nggak banyak yang bisa gitu karena ya mungkin comfortable level setiap orang nggak sama gitu. Jadi banyak ustadz yang hanya membahas secara idealnya tadi kan ya, Al-Qur'annya begini. Karena mau nggak mau kalau mau membahasakan Al-Qur'an dengan aktual, ya harus ada contoh pengalaman gitu. Jadi ketika saya bilang nyampaikan ayat dengan sebuah narasi penjelasan, terus yang lain dengerin, wah bener itu gua banget kata yang lain. Ya iya karena itu gua banget juga gitu kan kira-kira gitu. Jadi relevan. Al-Quran itu nggak boleh dipisah dengan kehidupan harian kita gitu. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat, semoga minggu depan masih ada rizkinya kita bertemu lagi. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ditampung. Mudah-mudahan semakin kaya dan saya juga sesuai kebutuhan aja kita bahasnya begitu ya.
Al-Quran sudah lengkap, saya tidak ahli tadi di parenting, tapi kita ngambil di Al-Quran tuh begini loh gitu ya. Dan sedikit banyak saya sebagai orang tua awam bisa memahami gitu ya. Karena kita punya anak gitu kan. Wah ternyata kadang-kadang saya juga ingin mencetak anak begini, aduh istighfar bahwa orang tuanya aja masih banyak yang harus dirapihkan gitu ya. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat, kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.